I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengauditan. Kami ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang PT Cowell Development Tbk. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri yang bernama Iksan Nursi, yang kedua Lydia Maidani, yang ketiga Natasha Wulan Jennifer, yang keempat Nurfila Gusmaitika, dan yang kelima yaitu Prima Yoza. Selanjutnya saya akan membacakan PT saya atau PT kami. Yang pertama pada bab 1 yaitu gambaran umum perusahaan. Sejarah PT Cowell Development Tbk. PT Cowell Development Tbk adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan kawasan perumahan dan bangunan komersial. Didirikan pada tanggal 25 Maret 1981 dengan nama PT Internusa Arta Cipta berdasarkan Akta Nomor 166 yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, SH, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor Y.A.-69/21 tanggal 27 Januari 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1982 nomor 55 tambahan nomor 870. Perseroan berganti nama menjadi PT Karya Cipta Putra Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2005. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2007 memutuskan untuk mengganti nama PT Karya Cipta Putra Indonesia menjadi PT Cowell Development Tbk. Pergantian nama tersebut tercantum dalam Akta Nomor 31 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi, SH, notaris di Jakarta. Profil PT Cowell Development Tbk. PT Cowell Development Tbk berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Cowell Tower, lantai 3, Jalan Senen Raya nomor 135, Jakarta Pusat, dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1981. Entitas induk langsung perusahaan adalah PT Gamma Nuspala yang didirikan dan berdomisili di Indonesia, di mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Budi Hadi Jaja. Produk pertama yang dihasilkan oleh perseroan adalah kawasan perumahan Melati Mas Residence atau dikenal dulu sebagai Villa Melati Mas di Serpong pada tahun 1984. Setelah sukses mengembangkan kawasan perumahan Melati Mas Residence, perseroan mengembangkan 3 proyek residensial utama yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, yaitu Serpong Park, Serpong Tares, dan Laver yang merupakan pengembangan dari Melati Mas Residence. Selain itu, perseroan juga mengembangkan proyek residensial di Balikpapan, Kalimantan Timur, yaitu Borneo Paradiso. Visi PT Cowell Development Tbk
menjadi perusahaan terpandang, dihormati, menguntungkan dalam industri properti, dan dengan peran signifikan dalam pasaran developer. Misi PT Jewel Development Tbk menyediakan produk-produk berkualitas yang memenuhi bahkan melebihi ekspektasi pelanggan dan sekaligus memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Nilai-nilai PT Jewel Development: A. Kami percaya pada kekuatan tim. B. Kami berkomitmen untuk memberikan nilai tambah yang positif bagi pelanggan. C. Kami menjunjung profesionalisme dalam meraih kinerja yang optimum. D. Kami menjunjung tinggi integritas dan etika dalam bekerja. Tur PT Jewel Development Tbk. Yang pertama ada PT Sandi Mitra Selaras 99,99%. Yang kedua ada PT Plaza Adika Lestari 99,98%. Yang ketiga ada PT Nusantara Prospek Indo Sukses 99,99%. Yang keempat ada PT Satria Pusaka Permata Perkasa 99,99%. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bab 2, yang mana pada poin A, pengertian notasi khusus. Notasi khusus atau dikenal juga sebagai special notation adalah fitur khusus yang dikeluarkan oleh DA pada Desember 2018. Notasi khusus dibuat sebagai salah satu cara cepat untuk melihat kondisi emiten. Notasi khusus merupakan pemberitahuan berupa simbol khusus yang diberikan oleh BA kepada investor untuk mengetahui kondisi kurang baik dari suatu emiten. BA memberlakukan notasi khusus yang berupa huruf, di mana dari setiap huruf memiliki pengertian yang berbeda dan diberikan secara beragam kepada masing-masing emiten. Baiklah, pada poin B, notasi khusus A dan D pada PT Kowal Development Tbk. Notasi A merupakan notasi yang disematkan pada emiten yang memiliki opini tidak wajar dari akuntan publik. PT Kowal Development Tbk telah menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2019 dan 2020. Namun, laporan keuangan tersebut mendapat opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik. Oleh karena itu, PT Kowal Development Tbk tidak diberi notasi khusus A tetapi diberi notasi khusus D. Notasi D merupakan notasi yang disematkan pada emiten yang memiliki opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer dari akuntan publik. PT Jewel Development Tbk diberi notasi khusus D pada tanggal 20 Juli 2022. Notasi khusus D diberikan oleh Bursa Efek Indonesia atau BI kepada perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangannya mendapat opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik. Pada tanggal 15 Juli 2022, PT Jewel Development Tbk telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST dan menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2019. Namun, laporan keuangan tersebut mendapat opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik karena adanya beberapa kondisi yang menyebabkan kelangsungan usaha perseroan menjadi tidak pasti. Kondisi-kondisi tersebut antara lain: 1. Pinjaman kepada Bank KINB sudah berprestasi. Yang kedua, saldo rugi yang dialami perseroan memicu defisit sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Yang ketiga, liabilitas jangka pendek lebih dari jumlah aset lancar. Yang keempat, adanya kondisi ketidakpastian yang signifikan atas kemungkinan putusan terhadap kepilitan perseroan. PT Jewel Development Tbk telah mencapai perjanjian damai dengan Bank KINB dan homologasi telah disahkan dalam putusan pengadilan tanggal 26 Oktober 2020. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kondisi ketidakpastian yang dihadapi perseroan. Oleh karena itu, BI masih memberikan notasi khusus D kepada PT Jewel Development Tbk sampai sekarang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 3 kesimpulan. PT Jewel Development Tbk diberi notasi khusus D pada tanggal 20 Juli 2022. Notasi khusus D diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan tercatat yang laporan keuangannya mendapat opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik. Pada tanggal 15 Juli 2022, PT Jewel Development Tbk telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan
dan menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2019. Namun, laporan keuangan tersebut mendapat opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik karena adanya beberapa kondisi yang menyebabkan kelangsungan usaha perseroan menjadi tidak pasti. Hal-hal yang harus dilakukan oleh PT Kuala Development Tbk terkait masalah. PT Kuala Development Tbk harus mengambil langkah-langkah untuk mencabut notasi khusus D dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain: pertama, melakukan restrukturisasi utang; yang kedua, meningkatkan penjualan; yang ketiga, mengurangi biaya; keempat, meningkatkan modal; yang lima, meningkatkan kualitas manajemen. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video materi kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.